Lonceng bunyi tanda masuk kelas, guru masuk mulai pelajaran. Bekerjalah dengan ikhlas, wujudkan apa yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Di video kali ini seperti biasa ya, aku mau share aktivitas aku lagi, kegiatan ibu rumah tangga yang berulang terus menerus setiap harinya. Aku awali kegiatan aku di pagi hari ini. Kali ini tuh aku mau beresin cucian piring ya teman-teman. Nah ini aku lagi susunin dulu si piring-piring ini ya teman-teman, dan juga persendokannya semuanya juga aku letakin ke tempatnya masing-masing. Oke, di sini aku lanjut buat beresin tempat tidur juga, karena memang kalau beresin tempat tidur itu wajib banget di pagi hari ya teman-teman. Dan biasanya kadang itu aku juga sambil main sama anak-anak teman-teman, sambil beresin kamar gitu ya. Nah ini aku minta tolong sama anak-anak buat ngangkatin bantal, dan mereka tuh pintar-pintar banget gitu ya, sambil ketawa ketiwi sih sebenarnya. Cuman aku tuh mau masukin sound suara asli, tapi ternyata suara TV tuh besar gitu teman-teman, dan itu biasanya bakalan kena pelanggaran gitu ya. Alhasil aku silent lagi teman-teman untuk suaranya. Kadang ya seperti itulah teman-teman, sebenarnya pengen banget bikin sound suara asli gitu ya, tapi kadang itu ada aja teman-teman untuk sound tambahan yang lain gitu ya, kayak suara musik gitu atau suara dari masjid. Karena kadang tuh suara azan dari masjid atau yang ngaji di masjid gitu teman-teman, itu kalau kedengaran agak lumayan jelas, itu nggak tahu kenapa kadang tuh juga suka kena pelanggaran gitu loh teman-teman di video kita gitu. Nah di sini aku lanjutin ya buat ngerapiin si si spraynya juga, karena memang spraynya ini juga udah lumayan berantakan gitu ya teman-teman. Walaupun aku tuh kasih peniti gitu ya di sudut-sudutnya teman-teman, itu kadang memang kalau spray itu ya sering banget berantakan, karena ya gitu deh, kadang anak-anak itu ngelompat gitu teman-teman di atas kasur ini. Jadi ya gitu deh, kadang si spray itu jadi kayak ketarik-ketarik gitu. Tapi walaupun spray itu sering ketarik gitu ya teman-teman, alhamdulillah sih nggak robek ya teman-teman, palingan cuman kayak penitinya itu lepas gitu. Oke, di sini pokoknya aku langsung kebas-kebas juga, karena memang kalau yang namanya tempat tidur itu pasti banyak pasirnya ya teman-teman. Jadi di sini aku mau rapiin, mau bersihin gitu ya. Terus alhamdulillah ini udah lumayan rapi ya teman-teman untuk si kamarnya. Aku nggak langsung sapu ntar aja, yang penting udah rapi dulu. Dan ini aku balik ke dapur nih teman-teman. Ini air rebusan. Tadi aku sempetin ngerebus air minum gitu. Dan ini tuh udah mendidih gitu ya teman-teman untuk air minumnya. Dan di sini aku mau isi aja sekalian termos. Karena aku tuh udah mager banget lagi gitu ya, kalau misalnya harus ngerebus air di di teko yang buat ngerebus air itu gitu. Jadi mendingan yang ini aja gitu. Nanti kalau misalnya air minum yang ini udah mulai menipis ya aku tinggal rebus lagi. Lumayan banget teman-teman selama aku nggak ngerebus air di kayu bakar gitu ya, itu ternyata ngaruh banget ke gas yang aku pakai. Biasanya itu aku cuma pakai gas itu 1 bulan itu 1 ya teman-teman. Nah semenjak aku ngerebus air di dalam rumah serba semuanya itu di kompor gas kayak gini gitu ya, itu beneran gas aku lumayan banget teman-teman habisnya. Kadang kayak 2 itu nggak berasa teman-teman, udah habis aja gitu. Oke, itu airnya udah beres, aku salin ke dalam termos. Lanjut di sini aku mau sedikit merapikan ini tuh si rak piring yang bener-bener udah super duper berantakan banget. Karena kan ini tuh jarang yang aku ambil-ambil barang gitu kan dari sini. Jadi kalau pas aku naruh barang-barang di sini kayak perkakas-perkakas gitu, kadang suka aku asal-asal aja teman-teman taruhnya gitu ya. Alhasil itu beneran berantakan banget. Kayaknya nanti pas aku pindah ke ke dapur baru gitu ya, beberapa barang di sini tuh harus aku decluttering deh kayaknya ya. Karena memang ini tuh udah kayak udah banyak banget yang numpuk gitu ya, dan juga nggak semuanya bakalan aku pakai gitu. Jadi mungkin nanti bakalan aku pindahin ke kardus gitu, dan bakalan aku simpen gitu ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya ada orang yang main ke rumah, kalau dia mau aku bakalan kasih gitu teman-teman. Tapi kayaknya nggak bakalan ada yang mau sih teman-teman, karena rata-rata tetangga aku itu mah hidupnya lebih dari aku gitu ya. Dan kalau misalnya masalah-masalah perintilan itu kayaknya mereka jauh lebih punya yang bagus-bagus gitu daripada aku. Jadi ya semoga lah nanti tuh bisa tetap ada manfaatnya gitu ya teman-teman, karena emang ini di aku juga nggak semuanya yang kepake gitu.
Aku tuh pengen banget teman-teman ngurang-ngurangin barang-barang yang seperti ini gitu, yang perintilan-perintilan begini tuh yang nggak terlalu perlu banget atau yang nggak terlalu sering aku pakai, itu pengen banget aku singkirin gitu. Biar apa ya, biar agak lega teman-teman untuk si dapur aku gitu. Terus juga kayak apa ya, biar agak murah juga, mudah gitu ya nyari barang-barang gitu. Terus juga bakalan jarang yang kelihatan berantakan gitu barang-barangnya kalau misalnya itu nggak terlalu banyak gitu. Tapi memang butuh effort banget sih teman-teman buat ngeberesin kayak gini tuh ya, buat decluttering barang-barang tuh, karena terkadang itu kita suka terlena gitu nggak sih teman-teman, kayak kadang tuh mikir oh nanti tuh bakalan kepake lagi nggak ya gitu ya, nanti tuh kayak ngerasa sayang apa gimana gitu ya. Jadi kadang itu menurut aku pribadi ya, kalau untuk decluttering itu benar-benar butuh mental yang lumayan kuat gitu teman-teman. Cuman ya nantilah ya, aku bakalan coba gitulah teman-teman buat pilah-pilah gitu ya, mana barang-barang yang mungkin nggak bakalan aku pakai gitu, bakalan aku singkirin aja. When all I can is thinking about you. Di sini pokoknya aku tuh ngerapi-rapiin seala kadarnya aja sih teman-teman, nggak yang serapi-rapinya banget, karena memang ini tuh sebenarnya udah perlu dielap gitu teman-teman si lemarinya itu ya, karena ternyata itu pintu-pintunya gitu ya, kiri kanannya itu udah penuh debu. Tapi aku nggak maulah buang-buang tenaga aku banget sekarang teman-teman, karena aku juga lagi mencoba menjaga kewarasan aku gitu ya, karena aku tuh lagi lagi dilanda kurang semangat sih sebenarnya teman-teman, karena kan ini progres renovasi aku tuh masih kayak gantung gitu teman-teman, karena Pak Tukang itu minta izin libur gitu kan. Jadinya aku tuh agak sebenarnya kurang bersemangat gitu sih. Tapi memang aku selalu usahain buat ngonten setiap hari gitu teman-teman, karena kalau aku nggak ngonten itu kadang itu kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Jadi aku selalu usahain buat ngonten ya, walaupun kadang itu juga bingung sendiri gitu ya apa yang dikontenin teman-teman, karena memang semangat itu udah berkurang gitu. Biasanya kalau pas lagi semangatnya emang nggak pakai mikir teman-teman, semuanya juga dikontenin gitu ya. Tapi kalau pas lagi kurang semangat itu kadang itu jadi kebanyakan mikir dan ujung-ujungnya nanti nggak bakalan jadi gitu ngontennya. Tapi kalau aku sendiri sih teman-teman, tetap ya aku usahain dalam sehari itu ngonten. Kalau memang nggak bisa 2 kali ya minimal itu sekali pasti ada aku bikin konten gitu. Oke deh teman-teman, udah beres urusan rak piring tadi ya. Di sini aku kecucian karena memang tadi aku sambil nyuci juga ya di luar. Aku tuh tadi pagi nyucinya tuh udah agak kesiangan teman-teman, udah sekitar jam 7:30 ya baru aku mulai muter pakaian. Jadi tadi tuh ya sempatlah aku beresin di dalam rumah dulu gitu, dan ini juga pakaian aku nggak terlalu banyak. Kemarin itu ada yang nanya sama aku, apakah aku itu kalau nyuci itu setiap hari? Jawabannya iya. Aku tuh nyuci setiap hari ya teman-teman. Tapi beberapa waktu kemarin gitu ya, ada aku tuh nyuci dalam sekali 2 hari gitu. Itu karena memang keadaan aja gitu teman-teman, yang kayak bener-bener lagi repot-repotnya banget gitu ya. Dan aku tuh juga nyuci pakai tangan waktu itu, jadi bener-bener kewalahan banget sih waktu itu ya. Tapi karena sekarang aku udah nyuci pakai mesin cuci, kayaknya itu sayang banget kalau nggak nyuci setiap hari gitu teman-teman. Toh juga kan ini bukan kerjaan yang capek-capek banget gitu ya, karena juga yang nyucinya kan mesin gitu. Palingan kita tuh cuman kayak ngebilasnya doang. By the way, tentang bilasan teman-teman, kalau aku kan ngebilas pakaian itu keseringannya itu ya 2 kali ya teman-teman. Kemarin itu ada yang komen kalau aku mah ngebilas pakaian itu sampai 4 kali bun katanya gitu ya. Ya balik lagi teman-teman, terserah kita senyamannya gimana ya, mau 4 kali 5 kali gitu ya, atau mau sebanyak apa, ataupun cuma sekali gitu ya. Pokoknya tergantung menurut kita kebersihannya aja gitu. Kalau menurut aku pribadi 2 kali itu juga udah bersih teman-teman. Oke, ini untuk urusan cuci udah beres teman-teman, tinggal dikeringin aja. Dan di sini ya sambil aku ngobrol sama anak-anak lah teman-teman, karena kan anak-anak itu lagi bener-bener cerewet-cerewetnya banget gitu ya. Kadang itu nggak tahu sih teman-teman, aku tuh mereka ngomongin apa, kadang aku iyain aja gitu ya, karena kalau udah panjang lebar gitu kadang suka nggak jelas gitu teman-teman apa yang diomongin sama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak itu kan sekarang udah 3 tahun ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu itu aku juga ada posting di postingan di postingan YouTube gitu ya, terus di Facebook juga ada, serta di Instagram juga ada. Aku tuh lupa teman-teman kemarin-kemarin itu ngucapin di video aku gitu ya. Pokoknya aku ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah ngucapin selamat ulang tahun buat si Twin gitu ya, dan terima kasih juga buat doa-doa baik dari kalian. Untuk tahun ini aku memang nggak ada teman-teman bikin
kayak peringatan-peringatan apa gitu atau bikinan apa gitu buat ulang tahunnya anak-anak itu untuk tahun ini nggak dulu, karena memang lagi dilanda riuhnya gitu ya teman-teman, renov kayak gini, jadi kayak nggak mikir yang gimana-gimana gitu ya. Palingan nanti kalau misalnya pas Pak suami itu udah libur kerja gitu ya, udah nggak terlalu padat jadwal kerjanya, rencananya gitu ya, aku tuh pengen ngajakin anak-anak buat main ke kebun binatang. Udah palingan gitu aja teman-teman. Dan palingan nanti tuh ya aku bakalan beliin anak-anak entah baju baru gitu ya atau sendal baru, palingan gitu-gitulah ya. Karena kan juga anak-anak belum terlalu ngerti juga teman-teman untuk sekarang-sekarang ini gitu ya. Kalau misalnya nanti mereka juga udah pada ngerti, baru deh kayak dibikin syukuran sedikit-sedikit gitu. Kalau tahun kemarin kan aku syukurannya tuh bikin nasi kuning ya, untuk tahun ini enggak dulu ya, nggak apa-apa sih teman-teman, yang penting doanya gitu ya. Dan aku tuh selalu berdoa semoga anak-anak selalu sehat pastinya, karena memang kesehatan anak-anak itu memang yang lebih paling utama gitu ya. Dan semoga anak-anak tuh jadi anak yang pinter dan anak-anak yang pengertian gitu ya, pengertian dalam hal apapun lah teman-teman. Apalagi dia itu punya bunda yang seorang konten kreator gitu ya, yang kadang itu bener-bener butuh waktu buat fokus gitu ya. Semoga anak-anak itu bakalan ngerti, dan mungkin juga semoga suatu saat gitu ya mereka yang bakalan ngebantuin aku ngevlog gitu teman-teman, amin. Oke deh teman-teman, di sini aku lagi ngejemurin pakaian ya. Sebenarnya cuaca pagi ini tuh bener-bener tidak mendukung banget buat nyuci, karena dari pagi tuh gerimis mulu teman-teman. Makanya di sini aku ngejemur pakaian itu di sini gitu ya, di teras. Karena memang mau dijemur di luar itu takutnya nanti dadakan itu hujan gitu. Jadi udah nggak apa-apa ngejemurnya itu di sini aja di teras. Kalaupun cuaca itu panas, di sini juga pasti bakalan kering ya teman-teman untuk pakaian-pakaian aku ini. Oh ya teman-teman, aku tuh masih sering juga dapat pertanyaan gitu ya dari kolom komentar gitu teman-teman ya, mungkin entah para penonton yang baru bergabung gitu ya. Mereka tuh pada nanya, Bun berarti nanti rumah depan itu bakalan diambrukin ya gitu ya. Kalau untuk sekarang enggak teman-teman, enggak, rumah depan itu ya masih begitu. Tapi kalau misalnya nanti memang ada rezekinya buat direnovasi ya baru diambrukin gitu. Kalau untuk sekarang ini enggak diambrukin, tapi nanti tuh disambung antara rumah depan sama rumah belakang teman-teman. Pokoknya kalian itu ikutin aja lah teman-teman ya gimana kelanjutan progres renovasi aku, karena aku juga susah ngejelasin semuanya itu di video gitu ya. Jadi buat kalian itu yang mungkin baru ngikutin aku, di subscribe dan jangan lupa dinyalain lonceng gitu. Jadi kalau misalnya aku update video progres renov ataupun video-video terbaru gitu ya, kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Di sini alhamdulillah sih teman-teman, cucianku kan juga nggak terlalu banyak ya, jadi itu benar-benar muat banget. Untuk si hanger-hanger ini aku jemur gitu ya, terus juga pakaiannya juga nggak terlalu mepet-mepet banget, jadi ya ini tuh bakalan cepat kering lah nantinya. Oke, alhamdulillah ini udah beres nih teman-teman. Lanjut di sini tuh aku mau beresin untuk si pakaian yang udah aku lipat ya. Ini aku lipatnya itu kemarin sore teman-teman. Jadi kemarin sore aku lipat dan ini tuh baru sempat aku beresin di siang hari ini ya. Karena kemarin sore itu udah udah keburu sore gitu. Jadi aku mau buru-buru buat nyiapin anak-anak gitu, buat masak juga gitu. Makanya ini tuh baru sempat aku beresin sekarang. Ini pakaian-pakaian aku tuh entah kenapa aku kayak ngerasa lemariku ini tuh nggak ada rapi-rapinya gitu teman-teman. Entah gimana lah gitu ya, biar bikin lemari ini tuh rapi gitu teman-teman. Pengen banget gitu ya aku tuh ngerubah lipatan-lipatan pakaian yang besar-besar gitu jadi lebih agak kecil sedikit, biar dia tuh kayak lebih rapi gitu ya. Tapi masih belum ada kesempatan gitu teman-teman, karena kalau untuk ngeberesin pakaian selemari-lemari gini gitu ya, mau dirubah lipatannya satu-satu itu pasti bakalan butuh waktu yang lama banget gitu ya. Nah waktu itu tuh yang aku belum punya gitu. Nanti kalau misalnya aku udah longgar gitu ya, aku pengen banget sih untuk untuk beresin lemari ini semuanya gitu teman-teman. Dan juga aku kan udah ada berencana gitu ya, nanti pakaian anak-anak bakalan aku pindahin aja ke lemari laci yang ada di dapur yang buat nyimpen stok belanja bulanan itu. Itu nanti bakalan aku ambil teman-teman buat taruh baju anak-anak gitu ya. Sebelum aku tuh beliin mereka lemari yang baru, karena aku juga udah ada rencana sih buat beliin mereka itu lemari yang baru yang ini ya teman-teman, yang ada bagian hangernya juga gitu ya, biar beberapa gaunnya anak-anak itu bisa dihanger gitu teman-teman. Karena kan sebentar lagi juga nggak bakalan terasa sih teman-teman, sekitar 3 tahunan lagi anak-anak juga bakalan sekolah gitu kan. Jadi mereka juga butuh hanger lemari yang ada gantungan hangernya gitu ya, biar bisa ngegantungin seragam sekolah gitu. Jadi aku tuh harus benar-benar nabung biar bisa beliin lemari buat anak-anak yang agak bagusan sedikit, dan pastinya juga harus awet gitu ya teman-teman.
Oke, udah beres. Aku tuh ngeberesin pakaian aku di lemari pakaian aku. Di sini lanjut aku mau beresin pakaiannya Pak suami ya teman-teman. Pakaian Pak suami tuh entah kenapa akhir-akhir ini tuh sering berantakan ya. Kalau biasanya tuh mah jarang berantakan, tapi sekarang tuh sering berantakan. Tapi enggak apa-apa. Di sini aku mau beresin sekalian juga. Oke deh teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku di hari ini ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye.